Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempersembahkan mengenai bagaimana cara distribusi file program yang telah kita buat di NetBeans dengan menggunakan Java. Sebelumnya kita sudah membuat aplikasi untuk login ke sebuah program ya dengan bantuan database. Jadi di sini nanti kita bagaimana cara memindahkan project kita dan bagaimana caranya kita mengimpor dan ekspor database yang telah kita buat. Nah, baik, kita perhatikan di sini ada project sama file. Di project itu susunannya berdasarkan paket ya. Jadi ada paket, terus ada test paket, ada library dan test library. Untuk library itu berisi file-file library yang kita gunakan dalam aplikasi. Nah, seperti sini ada MySQL karena kita sudah menggunakan database MySQL ya. Nah, selanjutnya itu di bagian file itu sama sebenarnya seperti project, hanya berdasarkan directory atau folder ya. Jadi ada build, by project, source, test, dan sebagainya. Untuk build ini adalah folder yang berisi untuk mengcompile aplikasi kita. Sedangkan NB project ini adalah folder yang berisi settingan dari NetBeans-nya. Ya. Jadi kalau ada NB project itu dipastikan file yang dibuat itu oleh NetBeans. Jadi kalau Eclipse itu beda lagi, atau IDE yang lain itu bakal berbeda. Test dan ada source atau SRC ya. Kalau SRC ini berisi file aplikasi kita ya. Jadi kalau source itu sama seperti di bagian project ya. Nah, itu jadi ada paketnya itu jadi folder. Jadi dimana file ini akan sama seperti susunannya di komputer kita. Nah, bagaimana cara mengakses komputernya? Kita ke properties ya, klik kanan properties. Nah, di sini ada di bagian source, di sini ada project folder. Ini kita copy ya di Ctrl C. Kita copy di Ctrl C. Lalu kita buka Windows Explorer. Kita paste. Lalu kita enter. Sehingga itu akan langsung menuju folder aplikasi kita atau project kita. Nah, kalau kalian perhatikan itu sama ya urutannya di tab file dengan di komputer. Jadi itu mengenai susunan dari project kita. Nah, setelah kita mengetahui mengenai folder kita, itu kita ke atas, maka itu ada nama projectnya ya. Jadi itu nanti tinggal kita klik kanan copy semuanya ya. Itu kita bisa pindahkan ke komputer yang lain jika kita ingin berpindah komputer ya, dan bisa dilanjutkan ke NetBeans di komputer yang lain, atau kita juga bisa dikompres ya, diarsipkan dengan menggunakan WinZip atau WinRAR. Nah, itu kita bisa kirim ya. Jadi itu dikompres dan nanti di komputer yang lain diekstrak gitu ya. Itu memudahkan dalam pengiriman tentunya ya, atau distribusi. Nah, itu ya. Jadi sudah cukup jelas. Nah, sebelum lebih lanjut, tentu kita bagaimana caranya mengekspor database, karena kita kan sudah menggunakan database ya. Jadi di sini file database-nya harus kita ekspor terlebih dahulu ya. Lalu filenya nanti disimpan atau disatukan ke dalam folder project kita. Nah, di sini kita jalankan dulu ya database-nya itu. Jadi disimpan ya di dalam folder project kita nanti. Kita masuk terlebih dahulu.
Jadi di setiap kita merubah data itu jangan lupa ya, kita harus ekspor. Caranya mungkin di sini kita menggunakan PHP MyAdmin. Itu cukup mudah ya. Jadi kita tinggal masuk ke database-nya. Di situ akan terlihat tabel apa saja yang ada. Kalau di samping ini ada tabel user. Nah, kita klik ekspor ya. Jadi di bagian ekspor kita pilih. Nah, di sini ada cara cepat dan kostum. Nah, untuk kostum ini kita bisa menyeting settingan yang lain ya, dari tabel yang ingin kita ekspor, jenisnya, dan cara penyimpanannya. Nah, untuk format kita pilih SQL saja biar lebih umum ya, atau bisa format yang lain. Nah, kita klik kirim atau submit ya. Nah, lalu kita simpan terlebih dahulu. Di situ sudah ada namanya sesuai dengan nama tabelnya ya. Untuk formatnya itu sendiri adalah SQL. Itu artinya file SQL ya. Nah, itu baru kita copy hasil downloadnya, kita paste di dalam projectnya ya. Jadi jangan di foldernya ya. Jadi jangan di dalam folder, tapi langsung saja, atau kita bisa buat new folder. Langsung saja dipaste di Power Project-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, itu SQL file. Kita buka dengan Notepad++ atau Sublime. Kita cek terlebih dahulu. Nah, jika situ akan terlihat bagaimana membuat tabel dan ada data yang dimasukkan atau diinsert ya. Nah, kalau sudah lengkap, itu berarti ekspornya sudah betul. Nah, setelah ada database-nya, baru nanti di komputer yang baru kita bisa impor ya. Kita tinggal ke tab impor, lalu kita cari file SQL-nya seperti. Jadi tadi sudah ada contohnya ya. Mungkin kita praktekkan terlebih dahulu ya biar lebih gampang. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita coba hapus dulu tutor DB atau tabel yang ada di dalam tutor DB-nya ya, yaitu tabel user. Nah, kita hapus dulu. Nah, sudah kosong ya, jadi tidak ada tabel. Lalu kita coba impor. Kita pilih filenya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah ukurannya ya, ukuran dari file itu sendiri. Nah, jika ukurannya besar, itu akan dibatas. Artinya proses impor akan dibatas oleh PHP limit. Jadi kita sebaiknya jangan di checklist kalau filenya besar ya. Tapi kalau filenya masih kecil, ya kita checklist saja. Karena nanti ini PHP limit akan membatasi ya. Jadi kecepatan impor itu tergantung dari besarnya file SQL. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Nah, terlihat sudah ada ya, file usernya itu sudah komplit sesuai dengan yang kita ekspor tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita harus mengekspor terlebih dahulu sebelum kita memindahkan ke komputer yang lain. Lalu bagaimana cara agar aplikasi kita bisa dijalankan tanpa bantuan NetBeans ya. Jadi kita tidak harus selalu membuka aplikasi NetBeans untuk menjalankannya. Nah, disitu kita harus mengcompile ya. Caranya mengcompile adalah kita build atau kita bangun ya. Bangun aplikasi tersebut sehingga membentuk aplikasi yang utuh gitu ya. Caranya itu bisa lambang build yang lambang palu ya, palu sama sapu itu clean and build. Kita bisa ke menu run, lalu clean and build. Kita klik sekali, kita tunggu prosesnya ya. Itu kalau kalian perhatikan ada folder baru ya, di bagian files ada folder disk atau DST ya.
DST itu jadi singkatan dari distribution ya, jadi atau pengiriman gitu ya, atau pendistribusian ya. File distribusi itu nanti terdiri dari satu folder lib dan file aplikasi kita dalam bentuk jar ya. Jadi berbeda dengan di aplikasi yang lain, itu biasanya exe, kalau ini jar, jar ya. Kalau lib itu nanti berisi dari library ya, library yang kita gunakan sama jumlahnya. Sudah ada 2 library, jadi di bagian library juga cuma ada 2 ya. Kalau di komputer pun lalu otomatis ada ya, jadi ada lib sama aplikasi yang kita buat. Sekarang kita akan coba ya, kita matikan dulu netbin-nya. Lalu ini kalau settingannya benar, file Java-nya benar, SDK Java-nya, kita tinggal diklik 2 kali ya. Tinggal diklik 2 kali file jar ini, maka otomatis aplikasi akan berjalan ya. Nah, dengan syarat database-nya harus aktif ya, karena ini sudah menggunakan database. Nah, ini kita coba. Nah, bisa aplikasi berjalan seperti biasa ya, walaupun netbin itu kita close gitu ya, karena ini sudah di build atau di compile membentuk jar itu. Jadi nanti di komputer yang baru itu syaratnya ya harus diinstal Java SDK-nya ya, Java SDK sama database-nya. Nah, jadi untuk distribusi ini sudah kalau kita perhatikan, ini bisa kita copy ya, file DST-nya bisa kita copy, bisa kita rename DST-nya itu misalnya dengan nama yang kita inginkan ya. Nah, itu kalau kita coba lagi, jalankan lagi, nah itu masih bisa berjalan dengan biasa. Nah, yang nggak boleh dirubah itu adalah nama projectnya ya. Kalau nama project itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau folder DST itu bisa kita rename sesuai dengan yang kita inginkan. Folder lib juga jangan ya, jangan dirubah karena itu akan mencari. Untuk besar filenya itu sendiri sebenarnya tergantung codingnya ya. Kalau di sini terlihat cukup kecil codingnya, hanya 22 KB, tapi library-nya besar ya, hampir 800 KB ya. Jadi terkadang library-nya itu lebih besar daripada file itu sendiri ya, atau aplikasi kita sendiri. Yaitu kenapa besar, karena library itu ya berisi perintah-perintah yang cukup lengkap ya untuk membantu aplikasi kita. Jadi sangat besar. Ya, mungkin sekian ya untuk pertemuan atau tutorial kali ini. Jadi di sini kita sudah tahu bagaimana cara mendistribusikan file kita atau project kita, dan bagaimana cara mengcompile aplikasi yang telah kita buat, sehingga nantinya tidak salah dalam mengaplikasikan aplikasi kita di komputer yang lain gitu ya. Jadi dengan syarat tentu di komputer yang lain harus terinstall Java SDK. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa tutorial berikutnya.